Carmilla adalah pemimpin dari tiga raksasa kegelapan dan memiliki kekuatan tempur paling besar. Namun, karena cintanya pada Trigger, ia malah mengkhianati teman-temannya, berubah menjadi monster, dan mati di tangan Trigger itu sendiri. Yo semuanya, ini adalah konten baru di channel ini, di mana saya bakalan menceritakan kisah sebuah karakter dari awal sampai akhir sesuai timeline, dan karakter yang akan kita bahas kali ini adalah Carmilla, salah satu musuh di series Ultraman Trigger. Carmilla ini pengkarakterannya lumayan menarik. Ia memiliki julukan sebagai kesatria cinta dan kebencian, punya sifat yang agresif, mudah emosian. Namun di lain sisi, ia juga bisa jatuh cinta pada seseorang yang tak lain adalah Ultraman Trigger itu sendiri yang akhirnya menjadi musuhnya. Timeline pertama, 30 juta tahun yang lalu, kedatangan raksasa kegelapan. Kisah ini dimulai 30 juta tahun yang lalu. Beberapa raksasa kegelapan datang ke bumi. Tujuannya adalah Eternity Core, sebuah sumber energi besar yang kekuatannya bahkan bisa menghancurkan alam semesta. Beberapa raksasa yang muncul adalah Carmilla, Hyudram, Dargon, dan Trigger. Kedatangan mereka tentu saja tidak disambut baik oleh penghuni bumi saat itu, yaitu manusia. Salah satu yang paling berperan penting dalam melawan para Dark Giant ini adalah wanita bernama Yuzare. Ia dikatakan sebagai kunci untuk membuka gerbang Eternity Core. Karena itulah Carmilla dan yang lainnya berusaha untuk mendapatkan Yuzare yang juga punya pasukannya sendiri bernama Terran. Bahkan ia menjadi pemimpin dari pasukan tersebut. Beberapa cara dilakukan Carmilla untuk menaklukkan Yuzare, seperti mengirimkan kaiju sampai turun tangan sendiri melawan pasukan Terran bersama Trigger. Selanjutnya, lahirnya Ultraman Trigger atas pengaruh Manaka Kengo. Saat sedang mengacau di bumi, Trigger tiba-tiba bertemu manusia bernama Manaka Kengo yang datang entah dari mana. Kebetulan Yuzare berada di sana. Mereka pun berusaha melarikan diri dari Trigger. Sayangnya, Yuzare akhirnya berhasil ditangkap untuk dibawa ke hadapan Carmilla yang membuat Yuzare membuka gerbang dari Eternity Core. Para raksasa kegelapan menuju ke dalam, sementara Kengo yang terlambat menemui Yuzare. Ia diberikan sebuah artefak kuno dan berlari menyusul ke dalam gerbang Eternity Core. Di dalam, Hyudram awalnya ingin langsung mencoba kekuatan besar tersebut, namun dihentikan Carmilla. Ia mempersilahkan Trigger untuk mendapatkannya pertama kali. Namun sebelum sempat menyentuh, Kengo tiba-tiba datang dan merubah Trigger menjadi raksasa cahaya yang tubuhnya terpecah menjadi tiga. Carmilla tentu saja marah besar dan berusaha menyerang. Sementara Yuzare memberikan sedikit kekuatan Eternity Core pada Trigger yang merubah tubuh mereka semua perlahan membatu. Patung dari keempat raksasa pun terpisah, di mana tubuh Trigger terjatuh ke planet Mars. Selanjutnya, kebangkitan semua raksasa 30 juta tahun kemudian. Carmilla yang berada di luar angkasa akhirnya terbangun setelah dihantam sebuah asteroid. Ia masih mengingat Trigger yang membuatnya seperti itu. Padahal sebenarnya penyebab Trigger bisa berubah menjadi raksasa cahaya dan mengkhianati Carmilla adalah Manaka Kengo. Carmilla pun mengirimkan Golba untuk mencari keberadaan tubuh Trigger. Saat sedang menyerangnya, Carmilla tiba-tiba dihalangi Manaka Kengo yang muncul lagi setelah 30 juta tahun. Namun anehnya Carmilla malah tidak mengenali orang ini. Dengan mengejutkan, Kengo bergabung menjadi Ultraman Trigger dan mengalahkan Golba, sementara Carmilla mundur untuk menyiapkan rencana baru. Selanjutnya, mengincar keturunan Yuzare melawan Ultraman Trigger. Carmilla akhirnya membangkitkan Dargon, sementara Hyudram ternyata sudah bangkit lebih dulu 100 juta tahun yang lalu. Mereka mengetahui bahwa Yuzare memiliki keturunan di zaman ini. Ia adalah seorang gadis bernama Yuna Shizuma. Beberapa upaya pun dilakukan, namun selalu gagal karena Yuna dilindungi teman-temannya, termasuk Manaka Kengo yang bisa bertukar menjadi Ultraman Trigger atau Trigger versi raksasa cahaya. Carmilla tampaknya masih menginginkan Trigger kembali. Namun di sisi lain, ia juga sangat marah atas apa yang terjadi 30 juta tahun yang lalu. Di pertarungannya melawan Trigger, Carmilla menggunakan sebuah sihir yang membuat tubuh Trigger kehilangan energi. Tujuannya pun berhasil, Trigger bangkit sekali lagi sebagai raksasa kegelapan atau Trigger Dark. Namun sayangnya, ia malah tidak terkendali. Si Kengo sialan pun muncul lagi menjadi Ultraman Trigger untuk mengalahkan Trigger Dark yang energinya diserap oleh Ines.
Di sini jugalah Carmilla akhirnya ingat bahwa Manaka Kengo adalah dalang dan penyebab ia bisa kehilangan trigger. Selanjutnya, terpecahnya raksasa kegelapan kematian Carmilla. Carmilla berupaya untuk merebut kembali trigger yang saat ini adalah Manaka Kengo itu sendiri. Bahkan keinginan terbesar Carmilla adalah trigger kembali padanya. Itu terbukti setelah ia terkena dampak dari Morpheus R yang memperhatikan ilusi keinginan terbesar seseorang. Sejak saat itu, hubungan antar Dark Giant mulai memburuk. Hyudram malah berkhianat dan berusaha mendapatkan Etriticor untuk dirinya sendiri, dan bahkan sempat menyerang Carmilla dan Dargon. Namun pada sebuah pertarungan, Hyudram akhirnya kalah dari Trigger Dark yang dikontrol Ignis, sehingga Carmilla memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerap kekuatannya. Dargon yang kecewa dengan tindakan Carmilla pun berniat pergi. Namun sayangnya ia malah dikendalikan dan akhirnya mati di tangan Akito, anggota Godslayer. Carmilla pun menyerap sisa kekuatan Dargon dan menculik Yuna agar ia bisa mendapatkan Etriticor. Akhirnya Carmilla berubah menjadi kaiju Megalozoa dengan hasrat merebut kembali Trigger. Dengan mudah ia mengalahkan Trigger dan Trigger Dark. Kengo pun menggabungkan kekuatan cahaya dan kegelapan membentuk Ultraman Trigger Truth yang dengan susah payah mengalahkan Megalozoa. Carmilla yang tak berdaya pun dihampiri Kengo yang mengatakan bahwa ia juga menerima kegelapan. Sementara Carmilla yang merasakan hangatnya cahaya akhirnya lenyap di pelukan Trigger. Ya, seperti itulah kisah hidup Carmilla dari awal sampai akhir ya. Agak sedih, tapi harusnya seperti itu sih. Karena bisa dibilang Carmilla lumayan jahat juga, tega membunuh kedua temannya, terutama Dargon. Selanjutnya kita bahas karakter mana lagi. Ada pendapat lain? Tuliskan aja di bawah. Subscribe buat yang belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.